Kenalin, saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo dengan nomor NPM 2401011514. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan membaca kitab dari kelompok 7 untuk mendefinisikan tentang wazan. Wazan secara bahasa adalah timbangan. Dalam ilmu shorof, wazan adalah pola kata yang digunakan sebagai acuan untuk menimbang, mengukur, atau menentu bentuk suatu kata dari akar katanya. Wazan adalah pola baku berupa rangkaian huruf fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il yang dijadikan standar untuk membandingkan bentuk kata dalam bahasa Arab. Yang harus kita ketahui pertama, huruf asal wazan. Wazan biasanya menggunakan huruf fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il sebagai pengganti dari huruf-huruf asli kata. Contoh, kata kataba ditimbang dengan pola fa'ala. Jadi kataba ala wazni fa'ala. Kataba ikut wazan fa'ala. Yang kedua, fungsi wazan. Pertama, menunjukkan perubahan bentuk kata dari isim, fi'il, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan lain-lain. Yang kedua, membantu memahami makna tambahan yang muncul karena perubahan pola. Yang ketiga, memudahkan klasifikasi kata dalam bahasa Arab. Contoh lain seperti kata doroba ala wazni fa'ala. Doroba ikut wazan fa'ala. Terus intolako ala wazni ing fa'ala. Intolako ikut wazan ing fa'ala. Terus maktub ala wazni maf'ul. Maktub ikut wazan maf'ul. Kesimpulannya, wazan adalah pola kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menimbang dan mengukur bentuk suatu kata dengan acuan huruf fa, ain, lam. Dengan wazan, kita bisa mengetahui struktur kata dan makna tambahan yang muncul dalam ilmu shorof. Materi selanjutnya adalah mendefinisikan tentang masdar, akan dibahas oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Asnal Mala dengan nomor induk mahasiswa 24010111544, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bimbingan membaca kitab dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafiq Ubaidillah MPDI. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengertian masdar. Definisi masdar itu ada yang secara istilah dan ada yang secara bahasa. Masdar secara bahasa itu artinya sumber. Sedangkan secara istilah, al-masdaru huwa al-ismu ad-dalu alal hadasi mujarradan aniz zamani. Masdar adalah isim yang menunjukkan suatu perbuatan atau kejadian yang murni tanpa terikat oleh waktu. Jadi, penjelasan di sini, al-masdaru huwa al-ismu atau masdar itu adalah isim. Jadi pengertian di sini itu masdar itu adalah isim ya, bukan fiil. Nah, selanjutnya al-hadasu atau menunjukkan perbuatan. Jadi makna masdar di sini kembali kepada pekerjaan atau kejadian yang dilakukan. Contohnya seperti lafaz doroba yadribu dorban. Lafaz dorban itu artinya memukul tanpa menyebut kapan terjadinya. Terus selanjutnya mujarradan aniz zamani, tidak terikat oleh waktu.
Berbeda dengan fi'il seperti fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr, itu kan yang terikat oleh waktu, masa lampau, masa yang akan datang. Kalau masdar itu tidak terikat oleh waktu. Selanjutnya, ciri-ciri masdar. Yang pertama, termasuk isim maknawi atau nama yang menunjukkan lafadz abstrak. Yang kedua, tidak menunjukkan waktu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, banyak digunakan sebagai dasar penurunan kata atau asal dari semua fi'il. Jadi, fi'il-fi'il itu berasal dari masdar. Seperti pengertian masdar secara bahasa tadi, masdar artinya sumber atau pabriknya ya. Fi'il itu terbentuk dari masdar. Selanjutnya yang keempat, bisa berfungsi sebagai maf'ul mutlak dalam jumlah fi'liyah. Jadi maksudnya di sini itu masdar itu bisa untuk menegaskan. Contohnya seperti lafadz zaitun qaimun qaimatan. Zaitun utawi Zaid iku qaimatan, iku qaimun wong kang ngadeg, qaimatan wong kang ngadeg temenan. Jadinya untuk menegaskan bahwa Zaid itu benar-benar berdiri. Zaid adalah orang yang berdiri. Qaimatan orang yang sesungguh-sungguh berdiri, untuk meyakinkan bahwa Zaid itu benar-benar berdiri. Selanjutnya, kedudukan masdar. Dalam ilmu shorof, kedudukan masdar dianggap sebagai induk dari segala kata kerja seperti fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il amr, karena darinya semua fi'il berasal atau terbentuk. Dan dalam ilmu nahwu, masdar sering dibahas pada bab maf'ul mutlak karena biasanya ia datang untuk menegaskan atau menjelaskan perbuatan. Seperti yang barusan saya contohkan tadi, qaimun, zaitun qaimun qaimatan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakkan hati, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang salah, mohon dibenarkan. Sekian dari saya. Selanjutnya ada jenis wazan-wazan masdar akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Salahuddin Karim dari Prodi PAI semester 3, akan mengerjakan sebuah tugas yang diberikan oleh guru dosen bimbingan membaca kitab dari kelompok 3 dengan nomor NPM 240 10 11 571. Di sini saya kebagian tugas untuk menjelaskan wazan-wazan masdar. Wazan masdar saya mengambil dari kitab Alfiyah, bahwasanya wazan masdar itu tidak memiliki bentuk tertentu ya. Tidak memiliki bentuk tertentu. Hanya saja memiliki wazan-wazan yang telah ditentukan. Masdar tidak memiliki bentuk yang paten, terutama pada masdar pada fi'il sulasi mujarrad yang babnya ada 6 itu. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Malik dan pendapat Imam Ibnu Aqil serta Imam Zamakhsyari berpendapat bahwa masdar tidak ada bentuk yang paten ya. Adanya adalah wazan-wazan. Nah, saya akan menyebutkan sedikit kutipan yang ada di kitab Alfiyah Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lun qiyasu masdaril mu'adda min dhi thalathatin karadda radda wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al ka farahin wa ka jawa wa ka syalal wa fa'alul lazimu mithla qa'ada lahu fa'ulun bitiratin ka ghadah ma lam yakun mustawjiban fi'ala aw fa'ala nam fadri aw fa'ala ila akhirih.
yang mana Imam Ibnu Malik, Imam Jamaluddin Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik, memberikan batasan-batasan wazan yang ada pada fi'il sulasi. Imam Ibnu Malik pertama menjelaskan tentang wazan masdar pada fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi itu secara universal itu mengikuti wazan fa'lun. Fa'lun. Contohnya doroba yadribu dorban. Doroba maknanya memukul. Memukul itu adalah fi'il muta'addi karena butuh pada isim maf'ul. Doroba yadribu dorban, masdar dorban. Lalu Imam Ibnu Malik menjelaskan lagi, wa fa'ilal lazimu babu fa'al kafarahin wa kajawan wa kasyalal. Adapun pada fi'il sulasi mujarrad yang fi'il madinya adalah fa'ila dan termasuk jenis dari fi'il lazim, lawan dari fi'il muta'addi, itu masdarnya mengikuti wazan fa'alun. Fa'alun. Contohnya adalah fariha. Fa'ila, fariha. Fariha itu masdarnya mengikuti wazan fa'alun. Fariha yafrahu farhan. Lalu sebutkan lagi di kitab Alfiyah Ibnu Malik, wa fa'alul lazim mitla qa'adah. Dan fi'il madhi yang lazim, fi'il sulasi mujarrad yang lazim yang itu wazan fa'ala, maka masdarnya itu mengikuti wazan fu'ulun. Fu'ulun fa'ala. Contohnya adalah qa'ada. Qa'ada dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah bermakna duduk. Duduk. Qa'ada yaq'udu qu'udan, fa'ala yaf'ulu fa'ulan. Duduk adalah fi'il lazim, maka harus mengikuti pada wazan masdar fa'ulun. Malam yakun mustaujiban fi'ala atau fa'alan fadil. Selagi masdarnya tidak diwajibkan berwazan fi'alan atau fa'alan maka ketahuilah hal ini. Awalul lidzimtina'i ka'aba wa tsani lilladzik tadha taqalluba. Nah, ini adalah menjelaskan lebih spesifik secara makna. Secara makna, mana masdar yang ikut wazan ini, mana masdar yang ikut wazan ini, nanti dijelaskan. Ini tidak jarang digunakan ya, mungkin ya, untuk wazan ini. Ada lagi wazan yang mengikuti wazan fi'ala, fa'awalun lidzimtina'in ka'aba, fi'alan ya. Malam yakun mustaujiban fi'alan. Jadi yang pertama disebutkan di situ fi'alan. Fi'alan masdar yang mengikuti wazan fi'alan, berarti fa'ala ya fi'alan. Itu spesifikasi cara makna itu adalah fi'il yang memiliki arti penolakan seperti aba. Seperti di sini contohkan seperti aba. Aba ya ba abian. Jadi abianan. Betul. Aba ya ba ibaan ya. Aba ya ba ibaan. Fa'ala ya lalu fi'alan ibaan katanya. Lalu yang kedua, poin kedua ini adalah masih membahas tentang wazan masdar. Yang kedua adalah wazan atau fi'il yang memiliki makna, menunjukkan makna yang menuntut bolak-balik. Taqallub itu bolak-balik. Contohnya di sini dijelaskan ada taqallub. Tofa yatufu tufanan. Tofa maknanya muteri. Muter berarti kan munyer bolak-balik, taqallub bolak-balik. Dari itu ketika ada fiil yang bermakna taqallub, bolan-baleni, berbolak-balik, maka
masdarnya itu mengikuti wazan tofa, yatufu tufanan. Lalu lagi di situ dijelaskan dalam Alfiyah Ibnu Malik. Lidza fu'alun aw li sautin wa syamal sayron wa sautanil fa'ilu kasohal. Bagi yang menunjukkan makna penyakit, ada fi'il yang memiliki makna penyakit, maka wazan masdarnya itu mengikuti wazan fu'alun. Fu'alun. Contohnya di sini jelaskan penyakit. Sa'ala yas'ulu su'alan. Su'alan. Sa'ala, soal maknanya itu adalah watuk ya. Soal. Sama soda yasdu'u sudaan. Sudaan maknanya adalah ngeluh, sakit kepala. Soda yasdu'u sudaan, penyakit. Sa'ala yas'ulu maknanya watuk. Itu penyakit. Lalu lagi disebutkan dalam Alfiyah Ibnu Malik, melanjutkan tadi masdar, wazan masdar. Wa ma ata muhalifan lima madha fa babuhun naqlu kasukhtin warido. Sebelum ada yang ketinggalan. Fa'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru wa zaitun jazula. Fa'ulatun wazan masdar fa'ulatun dan fa'alatun. Keduanya ketika fiilnya itu berupa fa'ula, berarti fa'ula ya fa'ulu, fa'ula dhammin bab 5 ya, di tasrifan fiil sahula al-amru, seperti sahula. Nah, ini masdarnya mengikuti fa'ulatun atau fa'alatun, itu khusus pada fa'ula. Fa'ula ya fa'ulu dhammin, berarti bab 5. Bab 5 itu masdarnya kalau enggak fu'ulatun ya fa'alatun. Contohnya di sini sahula, sahula yashulu suhulatan, fu'ulatun, fu'ulatan. Lalu contoh untuk masdar wazan masdar fa'alatun, seperti contoh jazula. Jazula yajzulu juzulatan, maknanya berderma. Dijelaskan lagi oleh Imam Jamaluddin Ibnu Malik rahimahullah, wa ghairu dzi salasatin maqisu masdaruhu kaqaddasat taqdisu. Selain tadi yang dijelaskan tadi di salasatin, maka hukumnya adalah qiyas. Seperti fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid, baik itu khumasi, sudasi, maka hukumnya adalah an-naqlu atau disamakan atau dikias ya Allah, dikias. Berarti contoh di sini qaddasa yuqaddisu taqdisan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, farraha yufarrihu tafrihan. Berarti contohnya wazakkihi tazkiyatan, wazakkihi tazkiyatan, zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan. Nah, itu namanya an-naqlu fa'al. Wa ajmila ijmalaman tajamulan tajamalan. Nah, seperti contoh di sini fi'il sulasi mazid khumasi dijelaskan tajammala ya tajammalu tajammulan, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Dan contoh ajmala yujmilu ijmalan, ajmala yujmilu ijmalan, af'ala yuf'ilu if'alan. Wasta'idz isti'adzatan, ini fi'il sulasi mazid. Ista'adza yasta'idu, istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan, isti'adzatan. Tsumma aqim iqamatan, aqama yuqim iqamatan. Wa ghaliban zatta lazim. Dan pada umumnya huruf ta pada masdar jenis ini bersifat lazim. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.